Oke, halo semuanya. Kita ketemu lagi untuk di mata kuliah PSKE. Nah, kali ini di materi minggu kedua kita mempunyai pembahasan tentang antropometri. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah belum mendengar apa itu antropometri? Nah, jadi untuk kali ini nanti kita akan bahas seperti apa itu antropometri dan bagaimana kegunaannya ya terutama dalam kehidupan sehari-hari pun antropometri sangat gampang kita temui ya gitu, tentang topiknya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasannya, teman-teman lihat dulu tentang gambar ini. Nah, apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Nah, di sini ada seorang ibu yang menggonceng anaknya. Nah, keduanya menggunakan helm, tapi lihat perbedaannya. Ketika ibu pakai helm, itu sangat sesuai ya ukuran helm dengan kepala si ibu. Jadi sangat terlihat nyaman ya teman-teman dan itu pun juga aman gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan ketika si anak nih, anaknya menggunakan helm kenapa seperti itu bentuknya. Nah, kalau dilihat-lihat itu anaknya pakai helm yang kebesaran. Nah, jadi karena kebesaran, kalau ketika berjalan kan bisa jadi posisinya bisa berubah karena saking nggak nyamannya, nggak sesuai sama ukurannya. Jadi bisa jadi nanti helmnya akan jatuh. Nah, itu sangat penting ya, perlu diperhatikan ya teman-teman ketika kita menggunakan sesuatu harus sesuai dengan ukuran kita gitu. Nah, jadi itu adalah masuk ke dalam pembahasan antropometri. Ini kan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari saja ya teman-teman ya. Oke, jadi apa itu antropometri? Nah, jadi kalau menurut ilmu antropometri itu ada dari dua kata ya, ada antropo dan metrikos. Nah, kalau antropo itu kalau bahasa Indonesianya terkait human atau bahasa Inggrisnya human ya, tapi bahasa Indonesianya adalah manusia. Kalau metrikos itu adalah measurement atau ukuran. Nah, jadi antropometri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang ukuran tubuh manusia. Nah, jadi kan manusia itu memiliki ukuran tubuh ya yang berbeda-beda, baik itu tadi ya usia anak, usia dewasa itu pasti ukurannya sangat berbeda. Kenapa kita sangat penting mempelajari ukuran tubuh terutama ketika kita menggunakan sesuatu ya teman-teman, pasti kita harus perlu memperhatikan. Contohnya tadi kita menggunakan helm. Oke, jadi kalau menurut beberapa ahli pengertian tentang antropometri itu sebenarnya sama ya. Jadi eh, tentang pengukuran dimensi tubuh, nah baik dari karakteristik fisik tubuh ya, yang relevan dengan desain sesuatu ya, yang digunakan oleh orang gitu ya. Nah, jadi setiap produk desain produk itu baik simple maupun kompleks harus berorientasi atau sesuai dengan antropometri penggunanya. Nah, jadi sebenarnya kalau ukuran antropometri kan ini kita berbicara tentang ukuran ya, misalkan tinggi badan, berat badan itu adalah ukuran tubuh manusia. Nah, di sini itu kita sebenarnya sudah punya data ya, data antropometri terutama yang di Indonesia. Di Indonesia itu sudah memiliki data antropometri gitu. Nah, jadi eh, apa saja sih faktor yang mempengaruhi tentang data antropometri? Ada ada 6 ya teman-teman tentang faktor yang mempengaruhi data antropometri atau perbedaan data nih, baik tinggi badan, berat badan dan seterusnya. Yang pertama itu adalah usia. Pasti ya tadi yang kita bahas sebelumnya, usia anak, usia dewasa, remaja itu memiliki ukuran tubuh yang berbeda-beda. Paling gampang dari tinggi badan saja kan dia sudah berbeda. Terus jenis kelamin juga bisa menentukan perbedaan data antropometri. Dan suku juga teman-teman misalkan contoh suku Jawa, suku Sunda itu atau mungkin di suku Baduy itu memiliki ukuran bisa jadi ukuran tubuhnya akan berbeda ya teman-teman ya. Kemudian sosial sosial ekonomi atau di sini kalau paling gampang itu makanan bergizi yang diasup setiap harinya. Jadi kalau pasti kelihatan ya kalau banyak makan protein dia bakal cenderung memiliki tinggi badan yang lebih ya. Nah itu jadi kalau asupan kita juga akan mempengaruhi data antropometri. Pekerjaan, nah juga beda ya teman-teman contohnya seperti apa. Kalau pekerjaan kuli bangunan, nah misalkan contohnya apa pekerja konstruksi lah ya kuli bangunan. Nah di situ kan cenderung dia memiliki aktivitas tubuh yang apa fisik yang tinggi ya kayak seperti harus mengangkut barang dan sebagainya. Nah, itu pasti akan berbeda karena itu kan massa ototnya akan besar ya. Jadi pasti ukuran tubuhnya akan berbeda ketika
dibandingkan dengan orang yang pekerja kantoran. Nah, seperti itu pasti memiliki beberapa ya pada dimensi tubuh yang berbeda. Kemudian aktivitas setiap hari itu juga akan mempengaruhi ukuran tubuh, seperti misalkan yang sering olahraga sama yang jarang juga akan kelihatan ukuran antropometrinya juga akan berbeda. Gitu ya teman-teman.